Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliani Rasidi, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya ingin membuat video mengenai materi Educational Attitude dari mata kuliah Cross Cultural Understanding untuk memenuhi tugas UTS saya atau ujian tengah semester saya. Number 1, Diversity in Education. In Indonesia, generally, teaching method and curricula in school or universities are some each other. Indonesian educational system, particularly high school, has this distinctive feature, namely majors. And in English, teaching method and curricular is diverse. Classroom has expensive atmosphere, especially the private university. Jadi kalau di Indonesia ini umumnya guru menggunakan metode atau kurikulum di sekolah atau di universitasnya yang sama dari yang lain atau sama rata. Dan di Indonesia juga pelajaran atau sistem belajarnya itu lebih ke memiliki ciri khas itu seperti major. Nah, sedangkan di negara Inggris, metode gurunya ini dan kurikulumnya ini lebih berbeda gitu, dan juga suasana ruang kelasnya itu lebih memiliki suasana yang mahal atau gimana ya, jatuhnya tuh kayak privat, atau lebih tepatnya sih ya privat, karena mungkin lebih terasa tidak umum gitu. Nah, active participation. The American active participant, while teacher has a passive roles. Many courses are organized around classroom discussion, student question, and informal lectures. In Indonesian, a good listener but bad participant in discussion. When there is a group segment, just few of them do it. The others just rely on them, not using a chance to asking question when the teachers give it. Jadi kalau misalnya di Amerika itu para studentnya atau para muridnya itu aktif dalam berpartisipasi atau diskusi gitu. Jadi aktif diskusi, dan teachernya juga, jadi teachernya itu yang pasif, jadi studentnya yang aktif. Dan di Amerika juga banyak sekali penyelenggaraan tentang kelas ruang kelas atau diskusi kelas gitu seputar tentang pertanyaan dan kuliah formal seperti itu. Bedanya kalau di Indonesia ini para muridnya itu bisa mendengarkan secara baik gitu, tetapi kurang dalam berpartisipasi atau kurang dalam ikut serta diskusi gitu. Ketika suatu grup dikasih tugas, jadi hanya beberapa orang saja yang mengerjakan, yang lainnya biasanya cuma menumpang nama ibaratnya gitu, dan tidak menggunakan atau tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat grup itu atau suasana itu menjadi aktif gitu loh. Dan juga misalkan ada kayak sesi tanya jawab, murid ini kurang aktif dalam memberikan pertanyaan, kan supaya suasananya lebih hidup gitu, atau diskusinya lebih terselenggara dengan baik. Harusnya si murid ini memberikan pertanyaan-pertanyaan agar si presentasi ini menjawab, jadi saling menguntungkan. Si murid ini kurang paham, si pemberi materi ini memberikan kejelasan gitu loh. Teachers student relationship. In United States, the teachers are respected by students. In class, teachers have several roles in relation to students. Jadi di Amerika ini gurunya ini mempunyai jiwa respect atau peduli ke murid-muridnya, dan juga di kelas guru ini mempunyai beberapa peran dalam menghadapi murid-muridnya itu. But in Indonesia, sometimes the student also not obey to teacher's rule. Teacher and student only make a relationship
which relate about subject and academy in school or universities, less appreciate to their teacher. Nah, jadi kalau di Indonesia ini kadang-kadang atau beberapa waktu seringkali murid tidak patuh terhadap aturan-aturan yang diberikan pada bu gurunya atau bapak gurunya. Nah, juga hubungan antara guru dan murid ini tidak baik atau hanya sekedar hubungan subjek kayak tentang pelajaran saja atau akademinya saja gitu. Jadi di luar dari itu mungkin kurang adanya hubungan yang baik dan juga kurangnya atau sedikitnya apresiasi yang diberikan kepada bu guru atau bapak guru. Nah, yang keempat, independent learning. In United States, teachers prefer that their students not be overly dependent on them. Students are considered to be one who is motivated to learn for the sake of learning. Jadi gurunya ini lebih condong yang tidak bergantung pada mereka, jadi murid yang bisa sendiri gitu, maksudnya lebih aktif cari materi sendiri, lebih aktif cari jawaban sendiri ketimbang yang bergantung jawaban daripada guru-gurunya itu. Dan muridnya ini lebih dianggap menjadi orang yang maksudnya mempunyai motivasi untuk lebih belajar, terus belajar lagi agar menjadi, misalnya dia bisa termotivasi supaya dia punya ilmu dan wawasan yang lebih luas lagi. Nah, kalau di Indonesia, when their teacher or lecturer give a segment to them, some students try to don it which create to their friends. Less in reading education book, the teachers less attention or care to their student in learning independent. The student also less attention to increase their knowledge. Jadi kalau misalnya si guru ini memberikan tugas atau dosen ini memberikan tugas, beberapa orang hanya menyontek saja atau menjiplak saja punya temannya. Terus sedikit murid ini sedikit ada edukasi tentang membaca buku. Terus kalau misalnya gurunya ini juga kurang memberikan perhatian atau kepeduliannya kepada murid yang mau bekerja sendiri atau mandiri gitu loh. Dan yang terakhir juga si muridnya ini juga kurang memberikan perhatian kepada dirinya sendiri untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan keterampilan serta pengembangan dirinya sendiri itu kurang sadar, yang dikurang sadari oleh si para murid-muridnya tersebut. Nah, yang kelima, honor systemnya. The honor system is a education tool that assists the process of teaching morality and ethics. The honor system help create an environment that will assist in the development of the whole person by insisting upon honorable traits and behavior. Jadi sistem kehormatannya ini untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran ini lebih bermoralitas dan beretika, serta membantu juga untuk pengembangan atau lingkungannya ini menjadi yang baik, serta mempunyai penekanan perilaku dan sikap yang lebih terhormat gitu loh. Number 6, competition. In United States, individualistic. Students should not hesitate to ask for help if it is needed. Students may be reluctant to share lectured notes or information for fear that their own grade will suffer. A high grade point average is needed for entrance to superior graduate school. Jadi kompetisinya ini di Amerika ini sendiri-sendiri. Terus muridnya ini harus tidak segan-segan untuk meminta bantuan yang sangat dibutuhkan. Terus juga dan siswa-siswinya itu tidak mau memberikan catatan mereka kepada orang lain. Takutnya tuh nilai mereka tuh turun gitu karena sama. Dan juga
dan juga nilai rata-rata yang tinggi ini sangat dibutuhkan untuk masuk ke jenjang sekolah yang akan datang. Jadi ya kompetisi nilai. Nah yang terakhir Indonesia. Collectivistic, students tend to be silent if they have a question. Students may share lecture notes or information. A high grade point is less important. Jadi kalau di Indonesia ini sangat kolektif gitu. Terus muridnya ini kalau misalnya ditanya ada pertanyaan, dia malah diam, kayak kurang aktif gitu loh. Dan juga muridnya ini bisa memberikan atau membagikan informasi ke dosennya, catatannya itu atau informasinya, dan juga standar nilai tertingginya ini tidak jadi terlalu penting gitu bagi murid-murid di Indonesia. Yang penting biasanya yang penting lulus gitu. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.